Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan saya Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan coba menjawab satu pertanyaan dari seorang ibu melalui cerita Instagram. Jadi saya itu kalau setiap hari Sabtu malam akan membuka kesempatan untuk orang tua bertanya. Beberapa akan saya jawab langsung. Tetapi apabila saya rasa itu pertanyaannya butuh penjelasan, penjabaran, maka akan saya buatkan postingan seperti ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan nanti pada Sabtu malam biasanya saya akan buka pertanyaan dan akan saya usahakan saya jawab dalam 1 minggu. Jadi sabar juga sih, tidak semua saya jawab, tergantung dari pertanyaannya. Jadi pertanyaan ibu tersebut gini, Dok, pada anak saya apakah harus diberikan suplementasi zat besi? Ya, artinya bayinya itu kira-kira 1 tahun, apakah harus ditambahkan suplementasi zat besi? Suplementasi zat besi artinya penambahan berupa mungkin multivitamin yang isinya zat besi. Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Kita mulai pembahasannya bahwa zat besi itu ada banyak sekali manfaatnya. Saya rangkum menjadi 3. Yang pertama adalah untuk mencegah anak anemia di kemudian hari. Yang kedua adalah untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak sehingga anak itu tidak gampang sakit. Jadi kalau anak anemia itu lebih gampang sakit dibandingkan dengan anak yang kadar hemoglobinnya, kadar sel darah merahnya normal. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan perkembangan otak anak sehingga lebih cerdas dibandingkan anak yang anemia. Bagaimana kira-kira kadar zat besi pada bayi yang baru lahir? Kita lihat pada gambar, menurut literatur WHO dikatakan bahwa kadar zat besi bayi yang baru lahir itu didapatkan dari ibu ketika dalam kandungan. Stok yang dari ibu ini akan bisa mencukupi kadar zat besi bayi kurang lebih antara 4-6 bulan. Jadi setelah dia 5 bulan, dia akan drop. Nah, sedangkan dari ASI sebenarnya dia itu sudah dapat zat besi, kita lihat pada gambar yang warna kuning, tetapi kadarnya memang sangat kecil. Walaupun kadarnya kecil, tapi penyerapannya lebih maksimal dibandingkan dengan zat besi yang ada dalam susu formula. Setelah usia 6 bulan, tentu kebutuhan zat besi pada anak itu akan meningkat. Kita lihat pada usia 7 bulan, itu 1 hari butuhnya adalah 11 mg per hari. Semakin lama semakin menurun dan akan meningkat lagi pada beberapa saat usia. Artinya, jika kita ingin menghindari anak anemia, maka kita harus upayakan kebutuhan 11 mg per hari. Prinsip daripada anak yang sudah mulai makan, setelah 6 bulan kan dia harus sudah makan. Prinsipnya adalah salah satunya dalam makanan itu harus adekuat. Adekuat artinya cukup dari frekuensi dan juga kualitas, kuantitas dan kualitas. Kuantitas maksudnya berapa kali anak makan, berapa banyak yang dimakan, dan kualitas di sini maksudnya adalah memenuhi makronutrisi dan mikronutrisi. Salah satu mikronutrisi yang paling sensitif yang harus kita pertimbangkan adalah zat besi pada MPASI anak. Untuk itu, kita harus tahu prinsip yang berikutnya adalah bahwa MPASI anak itu supaya dia bisa tercukupi makro dan mikronutrisinya harus terdiri dari banyak bahan makanan. Karena prinsipnya tidak ada satu bahan makanan yang bisa mencukupi dari kebutuhan makro dan mikronutrisinya. Kali ini kita fokus pada zat besi. Contoh, saya ambil ya. Ini 1 buah pisang. Kalau misalnya kita berikan 1 buah pisang dalam 1 hari, maka kalorinya itu masih kurang dan zat besi yang kita lihat di sini hanya 0,2 mg. Artinya tadi kebutuhan si bayi 7 bulan 11 mg. Kalau misal dikasih 1 buah pisang saja, maka otomatis anaknya berpotensi anemia karena kurang. Artinya kalau misalnya ada orang yang MPASI menu tunggal dengan pisang tentunya akan kurang zat besinya. Kita lihat juga di sini ada 1 buah apel ya, 1 buah apel kalorinya juga sangat kurang, 52 kalori dan zat besinya hanya 0,12. Artinya kalau misalnya butuhnya 11,
kurang lebih berapa ya? 100 apel lah untuk mencapai kadar zat besi 11 mg per hari. Tentunya sangat kurang. Kalau misalnya bubur ya, bubur itu kita ambil bubur yang hanya satu kandungan saja, misalnya bubur beras. Bubur beras itu hanya mengandung 0,1 mg zat besi dalam satu porsinya, kurang lebih 100 cc atau 100 ml. Dan bubur jagung juga demikian, hanya mengandung 0,1 mg zat besi. Artinya kalau misalnya kita kasih hanya bubur saja tanpa ada isinya, misalnya lauknya, protein hewani, dan juga sayurnya, tentu akan sangat kurang zat besinya. Kita lihat, ini adalah makanan yang lumayan dari sumber zat besi. Ini hati dalam 70 gram hati yang matang itu mengandung zat besi 6,4 dari 70 gram. Artinya kalau kita kasih satu masih kurangnya kurang lebih 5. Kalau misalnya daging sapi 70 gram yang matang, ini juga zat besinya hanya 2,2. Artinya kita perlu mengkombinasi antara protein yang lain, antara sayur, supaya terdapat zat besi yang cukup pada bayi kita. Tapi pertanyaannya, ini kan hati ayam kan tinggi zat besinya, tapi kan nggak mungkin juga anak itu makan hati setiap hari atau makan daging setiap hari dengan segitu banyaknya. Tentu akan membuat anaknya bosan dan juga akan cenderung sulit untuk memberikannya, apalagi misalnya daging kan harganya lebih mahal. Mungkin saja ada orang bertanya, "Dok, kalau misalnya saya kasih makanan pendamping ASI yang instan terfortifikasi bagaimana? Apakah sudah cukup untuk memenuhi kira-kira kebutuhan zat besi bayi?" Kita lihat di sini ya. Ini perbandingan antara sumber makanan homemade ya, atau yang kita buat sehari-hari, misalnya daging sapi, dada ayam, dan juga ada makanan pendamping ASI yang difortifikasi. Kita lihat di sini dari total zat besinya yang diabsorpsi itu kira-kira tidak sampai 20% dari yang kita berikan dari MPASI yang terfortifikasi. Artinya ini dalam satu kemasan ya, itu kira-kira masih yang diabsorpsi ya kurang lebih antara 0,5 sampai 1. Masih kurang sebenarnya. Jadi, apa sih kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari paparan tadi? Yang pertama, bagus jika ibu bisa berkreasi membuat MPASI yang baik yang di dalamnya banyak mengandung zat besi yang cukup, misalnya protein hewani ya, terutama tadi hati ayam dan juga daging. Atau misalnya kita berikan sayuran berwarna daun gelap, misalnya bayam, atau bisa diberikan MPASI komersial terfortifikasi, diberikan sebagai salah satu alternatif pemenuhan zat besi si bayi tadi. Jadi kalau ditanya boleh nggak? Boleh saja, tapi kita upayakan tetap mengkombinasi, karena kalau bisa kita berikan terus-menerus MPASI terfortifikasi yang instan, tentu anak akan bosan dan susah naik teksturnya. Nah, yang ketiga ini, suplementasi zat besi bisa dipertimbangkan jika kita tidak yakin pemenuhan dari poin pertama dan poin kedua, artinya dari MPASI yang homemade maupun yang instan terfortifikasi. Jadi, tentang suplementasi zat besi, ini saya kasih dasarnya. Yang pertama adalah, jika ibu ragu apakah bayi ibu ini memang harus diberikan zat besi tambahan atau suplementasi, boleh kok dicek dalam darahnya. Yang kita cek biasanya nanti hemoglobinnya, serum ironnya, dan juga total iron binding capacity atau SI-TIBC-nya. Kalau misalnya nanti hasilnya dia SI-nya turun, TIBC-nya naik, tentunya itu mengindikasikan bayi mengalami yang namanya anemia, defisiensi zat besi. Saya ambil dari buku panduan yang diterbitkan oleh IDAI, Ikatan Dokter Indonesia. Di sini dikatakan bahwa bayi prematur, bayi yang lahirnya kurang bulan atau di bawah 2.500 gram, itu diberikan suplementasi zat besi sejak usia bayi 1 bulan. Sedangkan untuk bayi yang cukup bulan, itu diberikan pada saat mulai usia 4 bulan. Nah, dosisnya bisa Anda konsultasikan dengan dokter anak terdekat. Jadi, ini diberikan sampai kapan? Ya, ini tadi ada panduannya ya. Ketika usia 2-5 tahun, diberikan 2 kali seminggu selama 3 bulan berturut-turut dan lain sebagainya. Sampai kapan? Ya, sampai dewasa juga bisa apabila kita merasa bahwa kita mengalami anemia. Jadi, kesimpulannya, boleh diberikan MPASI homemade atau instan terfortifikasi untuk pemenuhan zat besi anak atau bayi. Kalau misalnya kita tidak yakin, baru kita berikan suplementasi zat besi tambahan. Untuk ini,
Anda boleh diskusi dengan dokter anak Anda. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, dadah!